warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Rahmis Jurnal. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari uji hipotesis penelitian. Nah, video kali ini lebih konsen pada pengujian menggunakan uji regresi linier sederhana. Lebih tepatnya, untuk mengetahui bagaimana sih model regresi linier dari suatu data penelitian, lalu bagaimana cara menghitung nilai koefisien korelasi dan menghitung nilai koefisien determinasi. Untuk tahap awal, kita akan melakukan perhitungan pada data yang sudah kita miliki. Nah, di sini saya punya contoh soal nih. Peneliti ingin meneliti tentang apakah terdapat pengaruh yang positif antara motivasi seseorang dengan kepercayaan diri seseorang. Nah, untuk kepentingan penelitian tersebut, maka diperlukan pengambilan sampel pada 20 orang responden. Dengan data penelitian sebagai berikut. Di sini saya berikan kode B1 sampai B20. Nah, di sini ada variabel Y dan variabel X, di mana variabel Y-nya itu adalah kepercayaan diri seseorang dan variabel X itu adalah motivasi seseorang. Nah, di sini kita ambil contoh data yang diambil menggunakan teknik pengambilan data secara kuesioner ya. Oke, nah data mentah sudah kita peroleh. Kita lakukan perhitungan nih pada data mentah yang sudah kita peroleh. Ya, maka di sini kita butuh namanya tabel bantu. Tabel bantunya itu kita tambahi si kolom XY, kolom Y kuadrat, dan kolom X kuadrat. Nah, di sini kita lakukan perhitungan antara variabel data pada variabel X dengan data pada variabel Y. Maka yang pertama 100 dikali 78, berarti 7.100 dikali 78 berarti 7.800. Maka di sini kita tulis 7.800. Biar kita bedakan warnanya, maka di sini 7.800. Oke, di sini 150 dikali 80. 150 dikali 80, maka kita peroleh 12.000. Nah, lalu 120 dikali 85, maka kita peroleh hasilnya 10.200. 10.200. Oke, nggak usah pakai titik ya. 10.200. Lalu 200 dikali 85. 200 dikali 85, maka hasilnya adalah 17.000. Lalu 180 dikali 80, maka hasilnya 14.400. 14.400. Lalu 110 dikali 75, maka hasilnya 8.250. 8.250. Lalu 250 dikali 82, maka hasilnya adalah 20.500. Selanjutnya 185 dikali 78, maka hasilnya 14.430. Lanjut, 98 dikali 65. Hasilnya adalah 6.370. Lanjut, 120 dikali 80. Hasilnya adalah 9.600. Lalu 110 dikali 82. Hasilnya 9.020. Lalu 105 dikali 80, hasilnya adalah 8.400. Lalu 100 dikali 75, hasilnya adalah 7.500. Lalu 180 dikali 78, maka hasilnya adalah 14.040. Lalu 125 dikali 82, hasilnya 10.250. 135 kali 80, 135 kali 80, hasilnya 10.800. Lalu 95 kali 70, hasilnya adalah 6.650. Lalu 125 kali 82, hasilnya adalah 10.250. 220 kali 85, hasilnya adalah 18.700.
Dan 215 dikali 80 hasilnya adalah 18.000. Tadi kan 220, sorry ya. 220 dikali 85 hasilnya adalah 18.700. Dan 205 dikali 80 hasilnya juga sama dengan, hasilnya adalah 17.200. 17.200. Nah, ini semua sudah kita lakukan perhitungan perkalian, lalu nantinya akan kita jumlahkan. Hasil dari penjumlahan perkalian antara variabel X dan variabel Y adalah 2 juta ya. 233.360. 233.360. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan pada kolom berikutnya, yakni kolom Y kuadrat. Berarti yang bagian sini kita kuadratkan masing-masingnya. Berarti 100 dipangkatkan 2. Hasilnya 10.000. Di sini kita bikin 10.000. Lalu 150 dipangkatkan 2, hasilnya 22.500. 22.500. Selanjutnya 120 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 14.400. 14.400. Lalu 200 pangkat 2 hasilnya adalah 40.000. 40.000. Lalu 180 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 32.400. Ya. Lalu 110 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 12.100. 250 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 62.500. Lalu 185 dipangkatkan 2 hasilnya 34.225. 98 dipangkatkan 2 hasilnya 9.604. 120 tadi pangkatkan 2 hasilnya 14.400. 110 tadi dipangkatkan 2 hasilnya adalah 12.100. 105 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 11.025. 11.025. 100 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 10.000. 180 dipangkatkan 2 tadi hasilnya 32.400. 125 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 15.625. Lalu 135 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 18.225. Lalu 95 dipangkatkan 2 hasilnya 9.025. Lalu 125 pangkat 2 15.625. Ya. Lalu 220 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 48.400. Dan yang terakhir 215 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 46.225. Ini juga kita jumlahkan secara keseluruhan, maka hasilnya adalah 470.779. Nah, berikutnya adalah perhitungan pada kolom yang terakhir, yakni si X kuadrat ya. Si X kuadrat berarti X yang di sini, data pada kolom variabel X kita kuadratkan. Maka yang pertama 78 kuadrat. 78 kuadrat itu hasilnya sama dengan 6.084. Mungkin ini kita agak bedakan sedikit ya. 6.084. 6.000. Oke, sebentar. (6.084). Oke. 6.084. Lalu 80 pangkat 2 hasilnya adalah 6.400. Lalu 85 kuadrat kita dapatin adalah 7.225. Ya, 7.225. Ini juga sama 7.225. Ini juga sama dengan yang tadi 6.400. 75 kuadrat. Hasilnya adalah 5.625.
Lalu 82 kuadrat, hasilnya 6.724. Lalu 78 kuadrat, hasilnya 6.084. 65 kuadrat, hasilnya 4.225. Lalu 80 kuadrat itu 6.400. Lalu 82 kuadrat adalah tadi sudah kita dapatin ya, ini 6.724. 6.000, sebentar. 82 kuadrat hasilnya 6.724. Lalu 80 kuadrat hasilnya 6.400. 75 kuadrat tadi sudah kita dapatin ya, 5.625. 78 kuadrat tadi juga sudah dapat 6.084. Lalu 82 kuadrat juga kita dapatin tadi 6.724. Lalu 80 kuadrat 6.400. Lalu 70 kuadrat itu adalah 4.900. 82 kuadrat juga tadi sama 6.724. 85 kuadrat tadi kita dapatin 7.225. And the last 80 kuadrat hasilnya adalah 6.400. Nah, ini juga kita lakukan penjumlahan, yang mana setelah kita jumlahkan keseluruhannya hasilnya adalah 125.598. Nah, di sini kita dapetinlah beberapa poin yang akan kita gunakan nanti untuk perhitungan menentukan persamaan model regresi maupun pada koefisien korelasi dan nilai koefisien determinasi. Nah, di sini kita perolehlah informasi yang pertama yakni sigma X ya. Di sini kita peroleh hasilnya di mana sigma X itu sama dengan 2.923. Ini kita dapatin dari soal ya. 2.923. Oh sorry, itu sigma Y. Sigma X kita dapatin 1.582. Lalu sigma Y kita peroleh hasilnya sama dengan 2.923. Lalu apalagi yang diketahui dari hasil perhitungan pada data mentah kita tadi, yakni sigma XY. Sigma XY kita dapatin tadi adalah 233.360. Lalu sigma Y kuadrat. Kita dapatin hasilnya adalah 470.779. Lalu sigma X kuadrat. Itu kita dapatin tadi adalah 125.598. Nah, setelah kita dapatin hasil perhitungan data ini, kita masukin ke dalam rumus untuk menentukan model persamaan regresi pada data yang sudah kita peroleh. Lanjut, pada data ini kita butuh juga nilai N ya. N-nya itu adalah 20. Siapa 20? Si 20 itu adalah jumlah responden. Oke, nah berikutnya kita tentukan terlebih dahulu item-item apa yang dibutuhkan untuk menentukan model persamaan regresi. Nah, dalam hal ini kita harus menentukan konstanta A dan konstanta B. Karena kan dia model regresi itu adalah Y sama dengan, ini persamaan model regresi ya. Itu sama dengan Y sama dengan, di mana persamaan model regresi itu adalah Y sama dengan A tambah BX tambah E. Di mana Y prediction itu adalah variabel respon atau variabel akibat, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel prediktor atau variabel penyebab, dan E adalah nilai residu. Jadi terlebih dahulu kita harus menentukan si konstanta A dan koefisien regresi agar bisa kita dapatkan persamaan model regresinya. Di mana si koefisien regresi dulu kita cari ya, si B itu rumusnya itu sama dengan
N dikali sigma XY dikurang, sebentar kita geser dulu, dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X lalu dikuadratkan. Lalu kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan yang sudah kita peroleh tadi pada data, di mana N-nya itu adalah 20. Maka B sama dengan 20 dikali sigma X-nya tadi kita dapatin adalah 233.360. 233.360 dikurang sigma X tadi kita punya 1582. Lalu kita dapatin sigma Y kita punya 2923. Lalu dibagi N-nya itu 20, sigma X kuadrat kita dapatin 125.598. 125.598. Dikurang sigma X tadi kita dapatin 1582 yang dipangkatkan 2 atau dikuadratkan dengan 2. Maka sama dengan B sama dengan 20 dikali 233.360. Hasilnya adalah 4.667.200. Lalu dikurang 1582 dikali 2923. Maka hasilnya 4.624.186. Lalu dibagi 20 dikali 155.98. 20 dikali 125.598. Hasilnya adalah 251 atau 2.511.960 dikurang 1582 yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 2502 atau 2.502.724. Lalu kita lakukan perhitungan bersama-sama. 466.7200 dikurang 462.4186. Hasilnya adalah 43.014 dibagi 2511960 dikurang 2502724. Hasilnya adalah 9236. Lalu kita lakukan pembagian. Maka 43014 dibagi 9236 hasilnya adalah 4,6572. Ini bisa kita bulatkan, misalkan 3 angka di belakang koma, bisa juga 4,657. Atau bisa juga kita bikin 2 angka di belakang koma 4,66. Itu untuk si konstanta atau si koefisien regresi. Ya, itu untuk si koefisien regresi. Oke, selanjutnya kita cari. Berikutnya adalah si konstanta A. Ya, si A. Mungkin di sebelahnya ya. Si A. Oke, di mana rumus si A itu adalah A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Oke, maka kita lakukan perhitungan A sama dengan, nah sigma Y itu tadi adalah si 2923. Ini ya, 2923 itu sigma Y. Maka di sini 2923. 2923 dikurang. Misalkan kita ambil si B-nya itu adalah 2 angka di belakang koma aja ya. 3 angka di belakang koma saja yang ini kita ambil ya. Maka nanti si B-nya itu kita pakai si 4,657.
lalu dikali, ya. Lalu dikali sigma X. Sigma X tadi adalah si 1582, ini dia. 1582, 1582. Dibagi N. N itu adalah jumlah responden yang kita gunakan, yakni ada 20. Maka A sama dengan 2923 dikurang 4,657 dikali 1582. Hasilnya adalah 7.367,367 Oke, 4,657 dikali 1582 hasilnya adalah 7.367,374 dibagi 20. Nah, ini hasilnya ternyata adalah negatif ya. 2923 dikurang 7367,374. Hasilnya adalah minus 4.444,374 dibagi 20. Maka si konstanta A hasilnya adalah minus 222,2187. Itulah si konstanta A. Maka kita perolehlah model persamaan liniernya. Persamaan regresi linier. Persamaan model regresi terbalik ini. Persamaan model regresi liniernya adalah persamaan model regresi linier. Itu sama dengan Y prediction atau Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana si A itu adalah minus 222,2187 ditambah B-nya tadi kita punya 4,657 X tambah E. Inilah si model regresi persamaan model regresi linier pada data penelitian yang kita punya.